Ada yang lurus, ada yang bengkok. Kita bebas memilih mana di antaranya yang mau kita pilih. Salam bagi kita semua. Kendati pun kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan sebagaimana biasa, tapi firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita karena situasi COVID-19 yang masih melanda negeri kita, kota kita, dan bahkan dunia. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, jemaat PAUK Tanjung Sari yang kami kasihi. Dan selamat bertemu kembali untuk beribadah lewat ibadah live streaming. Saudara-saudara yang kekasih, judul khotbah hari ini, judul khotbah kita hari ini, pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Saudara yang kami kasihi, Rasul Paulus ketika itu melihat bagaimana situasi keadaan di tengah-tengah jemaat Korintus, ada gejala kehidupan di tengah-tengah jemaat, etika yang sudah begitu terkikis, moral, perilaku yang sudah jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Rasul Paulus memberikan nasihat atau bimbingan kepada jemaat agar jemaat di Korintus boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam ayat 12 dan 13, Rasul Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi semuanya tidak berguna. Maksudnya, saudara-saudaraku, kendati pun semua boleh dimakan, tetapi Rasul Paulus tidak memakan semua yang bisa dimakan itu. Dia mau memakan apa yang berguna bagi tubuh, apa yang menyehatkan. Saudara-saudara, penguasaan diri itu perlu di dalam kehidupan kita. Walaupun semua dimungkinkan boleh kita lakukan, walaupun semua dimungkinkan untuk bisa kita perbuat, tetapi kita harus bisa menguasai diri, menahan diri, mengontrol diri, manakah yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Allah memberikan mandat kepada kita untuk kita hidup di dunia ini menguasai segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Biarlah kita menguasai dunia ini. Jangan sampai dunia ini yang menguasai kita, saudara-saudara. Biarlah kita yang menguasai, jangan kita yang dikuasai. Saudara-saudara yang kekasih, kita harus menjaga tubuh kita ini. Seluruh organ-organ tubuh kita ini, kita harus mampu mengontrol, menjaga, menguasai. Saudara-saudara, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Kita bebas memilih mana di antaranya yang mau kita pilih. Tetapi saudara-saudaraku, Paulus
Rasul Paulus, hamba Tuhan ini merindukan agar jemaat di Korintus itu boleh memilih mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Yang berkenan itu lakukanlah. Yang tidak berkenan jangan lakukan. Selanjutnya ayat 14 dan 15 boleh kita lihat tentang kekudusan. Tentang kekudusan. Allah itu adalah kudus. Salah satu sifat Allah adalah kudus. Di sisi lain adalah sifat Allah yang lain, kekal, abadi. Kekudusan. Dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Bahkan dalam kehidupan bergereja dikatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Dan kita adalah anggota tubuh Kristus, jemaat. Yaitu kita sendiri, saudara-saudara. Tentunya sebagai anggota tubuh Kristus harus tunduk, harus taat kepada kepala, yaitu Kristus sendiri. Saudara-saudara, kendati pun kita diberi kebebasan untuk memilih, tetapi kita harus melihat apa yang dikehendaki oleh Kristus. Yang berikut, saudara-saudara, di ayat 16 dan 17, Rasul Paulus mengarahkan jemaat kepada konsep pernikahan. Konsep pernikahan di mana seorang pria mengikatkan diri dengan seorang perempuan dan sebaliknya. Menjadi satu tubuh. Saudara-saudara, seorang lelaki dan seorang perempuan yang sudah dewasa menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Itu konsep pernikahan. Saudara-saudara, seorang pria atau lelaki mengikatkan diri dengan seorang perempuan, yaitu istrinya sendiri. Demikian kita kiranya mengikatkan diri kepada Tuhan. Jemaat kita semua, saudara-saudara, menjadi satu roh dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Kita harus menjadi satu roh dengan Tuhan. Dipersatukan oleh roh. Roh Tuhan, roh kudus. Bukan dipersatukan oleh kedagingan. Sehingga menjadi satu daging seperti suami istri. Tapi kita dipersatukan oleh roh. Sehingga kita satu roh dengan Allah. Yaitu roh kudus, saudara-saudara. Dengan demikian, roh itulah yang akan memimpin kita. Menuntun kita. Mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang beretika, kehidupan yang bermoral, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan lewat penyampaian hambanya Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Saudara-saudara, lebih lanjut kita lihat lagi di dalam ayat 18, 19, dan 20. Supaya kita menjaga tubuh kita ini. Dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkan dirimu dari percabulan. Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Dikatakan lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus.
Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam tubuh kita ini, dalam kehidupan kita ini, ketika kita mau hidup kudus. Saudara-saudara, hati kita ini selalu diperebutkan oleh dua kuasa, dua kekuasaan yang saling memperebutkan. Yang pertama ingin direbut, dikuasai oleh Roh Kudus. Yang satu lagi ingin dikuasai atau direbut oleh roh iblis. Saudara-saudara, ketika saya masih sekolah minggu di masa kanak-kanak, saya masih mengingat jelas apa yang ditunjukkan oleh guru sekolah minggu kami waktu itu. Ada dua gambar hati. Gambar hati itu seperti gambar atau bentuk daun talas. Ada dua gambar hati. Yang satu, kira-kira demikian saudara-saudara. Di dalam hati itu ada gambar Alkitab. Ada lagi gambar merpati putih, lambang Roh Kudus. Ada gambar salib. Itulah yang saya ingat ada pada gambar hati yang pertama. Gambar hati yang kedua, di dalam gambar hati itu ada gambar ular, ada gambar harimau, ada gambar kalajengking, ada gambar kura-kura, ada gambar burung merak, dan lain-lain jenis binatang yang lain yang mempunyai sifat-sifat yang jelek. Saudara-saudara, ketika hati itu didiami oleh Roh Kudus yang lambangnya adalah merpati putih, didiami oleh firman Tuhan yaitu Alkitab, didiami oleh kasih Kristus yang diwujudkan melalui penyalipan dirinya yaitu lambang salib. Maka binatang-binatang yang berbagai jenis yang menjijikkan ini, yang sangat buas dan menakutkan itu, berada di luar daripada gambar hati yang didiami oleh Roh Kudus. Tetapi ketika gambar hati yang didiami oleh binatang-binatang yang menjijikkan dan mempunyai sifat-sifat perilaku yang jelek itu ada di dalam hati, maka Roh Kudus merpati kelihatan, merpati putih, Alkitab, salib berada di luar gambar hati itu. Saudara-saudara, kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus mempersatukan kita. Kalau kita mengikatkan diri secara tubuh, maka kita cenderung akan melakukan keinginan-keinginan daging atau tubuh. Atau tidak tahukah kamu, dalam ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika Roh Kudus ada menguasai hidup kita, ketika firman Tuhan ada menguasai hidup kita, ketika kasih Kristus ada menguasai, merajai hidup, merajai hati dan pikiran kita, maka kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Tapi ketika hati kita dikuasai dan didiami oleh hal-hal yang jelek, yang buruk, kecongkakan, kesombongan, maka kita menjadi milik iblis, saudara-saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli dengan pengorbanan Kristus. Darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Menebus, membayar dosa kita. Oleh karena itu kita bukan milik kita sendiri.
Kita adalah milik Allah. Oleh karena itu muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Segala tubuh kita dan organ-organ tubuh kita ini harus memuliakan Allah. Saudara-saudara, indah sekali dan tepat sekali judul khotbah kita pada minggu hari ini. Pengendalian diri terhadap teknologi. Kita harus menguasai diri. Apa yang sedang kita hadapi sekarang sebagai salah satu perkembangan teknologi, yaitu HP, Android, atau yang disebut dengan gadget. Saudara-saudara, kalau kita tidak mampu menguasai diri, tidak bisa menguasai seluruh kehidupan kita, baik hati, pikiran, baik organ-organ tubuh kita yang lain. Saudara-saudara, penemuan teknologi ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Saya masih mengingat di tahun 80-an, bangsa kita, negara kita, atau bahkan seluruh dunia diarahkan kepada suatu era iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia dipacu untuk bisa mengejar kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dari waktu ke waktu itu semua boleh diraih di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada saat itu persoalan-persoalan moral, persoalan-persoalan etika terabaikan. Karakter kepribadian tertinggal. Kejujuran menjadi hilang. Saudara-saudara, karena mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saat ini kita telah kehilangan orang-orang jujur di tengah-tengah negeri ini. Kita kehilangan anak-anak yang akan memegang masa depan bangsa ini. Dari anak-anak yang jujur, anak-anak yang beretika, yang berkepribadian, berkarakter, yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita menghadapi teknologi yang sedang melanda hidup kita, bahkan dunia. Saya mengingat waktu saya masih kuliah dulu di IKIP Negeri Medan, ada 2 tugas pokok seorang guru, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah membentuk karakter murid atau anak-anak menjadi karakter yang benar-benar menguntungkan, karakter yang membuat hati orang tua, hati masyarakat, dan hati Tuhan senang. Kepribadian yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mendidik anak-anak, mendidik manusia menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak guru di masa kini sudah lupa dan sudah
mengabaikan tugas mendidik ini. Hampir semua guru bertugas untuk mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi kepada anak didik. Ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang canggih, teknologi yang canggih, kalau tidak dibarengi oleh moral yang tinggi, etika yang tinggi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan digunakan bukan untuk berkat bagi sesama, bukan untuk berkat bagi dunia, tetapi justru merusak sesama, membunuh sesama, bahkan merusak dunia. Itulah sebabnya indah sekali judul firman Tuhan atau khotbah hari ini. Mengendalikan diri terhadap teknologi. Agar teknologi itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Menjadi berkat bagi diri kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi dunia ini. Dan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 unsur dalam diri manusia yang menjadi unsur utama dalam mewujudkan segala karya kehidupan, dalam mewujudkan segala sesuatu dalam diri manusia itu sendiri. Pertama adalah hati. Hati. Yang kedua adalah pikiran. Yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan atau ucapan atau perkataan. Segalanya meluap dari hati. Berasal dari hati. Apa yang meluap, yang bersumber dari hati itu masuk ke pikiran untuk kita proses di dalam otak atau pikiran kita. Dan tahap yang ketiga untuk kita lakukan, untuk kita perbuat. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Kuasailah hatimu. Kita harus mampu menguasai hati kita. Mengontrol hati kita. Untuk itu boleh terjadi, saudara-saudara, Roh Kudus harus bersemayam di hati kita. Seperti gambar hati yang saya katakan tadi. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ada firman Tuhan di dalam hati kita. Dan ada kasih di dalam hati kita. Saudara-saudara, Markus 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari hati seseorang timbul hal-hal yang jelek. Timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Semua bersumber dari hati kita. Bersumber dari hati ini. Oleh karena itu, kita harus mampu menguasai hati kita. Mengendalikan hati kita. Dengan kepintaran kita. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan kekuatan, kehebatan kita tidak mampu. Hanya kalau hati kita didiami oleh Roh Kudus, maka mampulah kita menguasai hati kita. Amsal 21 ayat 23, saudara-saudara. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Mulut atau lidah. Mulutmu adalah harimaumu, kata orang-orang bijak.
banyak hal yang jelek, banyak hal pertengkaran, perkelahian, bahkan berujung kepada pembunuhan oleh karena perkataan-perkataan yang tidak mengena, tidak berkenan kepada orang lain. Jagalah mulut, jaga lidah, supaya jangan sembarangan mengucapkan sesuatu, apalagi yang menyakitkan hati sesama, juga menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara, bijaklah menggunakan media sosial. Media sosial yang sedang kita nikmati, yang sedang kita gunakan saat sekarang ini. Biarlah kita bijak atau mampu mengontrol diri kita. Kalau dulu dikatakan jagalah mulutmu, jagalah lidahmu. Tapi sekarang ini paling relevan mungkin kita katakan, lebih relevan. Jagalah jari-jarimu, jagalah jari jemarimu. Jangan asal tekan huruf-huruf atau angka-angka yang ada di touch handphone Androidmu. Karena itu bisa bahaya. Bahkan tidak sedikit orang telah diproses secara hukum dan masuk di penjara oleh karena tidak mampu mengontrol dirinya di dalam menggunakan media sosial di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Ada SMS, ada WA, Facebook, Instagram, dan konten-konten yang lain yang pantas dan tidak pantas kita harus nikmati ada pada segenggam, yaitu handphone Android kita. Saudara-saudara, hari ini lewat firman Tuhan, kita diingatkan agar kita mengendalikan diri terhadap teknologi itu. Sering dikatakan oleh pemerintah atau orang-orang tertentu, bijaklah menggunakan media sosial. Kuasai, kendalikan dirimu terhadap teknologi tersebut. Kuasai jari jemarimu. Jangan asal menekan huruf-huruf atau angka-angka yang bisa menjadi tidak berkat bagimu, bagi orang lain, bagi sesamamu, atau tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jaga hatimu, terutama jaga hatimu sebab dari sanalah semua terpancar. Dan jagalah pikiranmu supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Pengendalian diri terhadap teknologi berarti mengendalikan, menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga anggota-anggota tubuh kita ini dengan penuh kewaspadaan. Saudara-saudara, lewat khotbah hari ini kita diingatkan, siapapun kita yang menggunakan media sosial lewat Android, lewat gadget dan sebagainya, itu alat-alat yang lain, biarlah kita mampu untuk mengendalikan diri terhadap semua itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin.